Berikut penjelasan farmakologi bab yang keempat, sirup Olea pinguia dan Olea volatilia. Slide selanjutnya agenda layout. Yang pertama definisi sirup, yang kedua cara pembuatan sirup, yang ketiga definisi Olea pinguia atau minyak lemak, yang keempat pengolahan minyak lemak, yang kelima definisi Olea volatilia atau minyak atsiri. Kemudian slide selanjutnya yaitu season break. Season break kali ini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, siswa-siswi akan mendapatkan yang pertama, mampu menjelaskan pembuatan sediaan sirup, sediaan Olea pinguia, dan sediaan volatilia. Yang kedua, membuat sediaan sirup, sediaan Olea pinguia, dan sediaan Olea volatilia. Slide selanjutnya adalah definisi sirup. Definisi sirup menurut FI edisi yang ketiga atau Farmakope Indonesia edisi yang ketiga adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung sakarosa. Kadar sakarosa C12H22O11 tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66%. Itu adalah nilai baku dari Farmakope Indonesia edisi yang ketiga. Dan definisi sirup yang kedua secara umum adalah larutan pekat dari gula yang ditambah obat atau zat pewangi dan merupakan larutan jernih berasa manis. Sirup adalah sediaan kental yang minimal mengandung 50% sakarosa. Apa itu sakarosa? Sakarosa adalah disakarida yang dibentuk dari monomer yang berupa unit glukosa dan fruktosa dengan rumus molekul C12H22O11 atau bisa dikatakan gula majemuk yang tersusun dari gabungan dua jenis gula sederhana yaitu glukosa dan fruktosa. Di sebelah kanan siswa-siswi bisa lihat Bapak mencontohkan sediaan dari sirup yang paling atas, kemudian dan di bawahnya Bapak contohkan yaitu rumus dari kimia dari sakarosa. Makanya bisa kalian baca dari rumus tersebut menjadi C12H22O11. Kemudian slide selanjutnya yaitu jenis-jenis sirup. Sirup dapat dibedakan menjadi dua, sirup non obat atau yang sering kita sebut adalah non medikasid sirup atau flavorid vehisil sirup. Merupakan sediaan sirup yang tidak mengandung bahan obat, melainkan hanya mengandung gula, perasa, pengawet, dan pewarna. Contohnya cherry sirup, cocoa sirup, orange sirup, maupun apple sirup. Dan sirup non obat bisa kalian beli atau kalian konsumsi tanpa adanya resep dari dokter. Yang kedua adalah sirup obat atau medikasid sirup. Merupakan sirup yang mengandung satu atau lebih bahan obat atau zat berkhasiat dengan atau tanpa zat tambahan. Contohnya sirup piperazin sitrat dan sirup isoniazid. Ini sirup obat atau medikasi sirup ini harus menggunakan resep dari dokter. Slide selanjutnya yaitu komponen sirup. Komponen sirup terdiri atas yang pertama gula atau pengganti gula atau pemanis, berfungsi untuk memperbaiki rasa dari sediaan. Yang kedua, pengawet antimikroba digunakan untuk menjaga kestabilan obat dalam penyimpanan agar dapat bertahan lebih lama dan tidak ditumbuhi oleh mikroba atau jamur. Yang ketiga, perasa dan pengaroma. Karena sirup adalah sediaan cair pemberi rasa, ini harus mempunyai kelarutan dalam air yang cukup. Sedangkan pengaroma ditambahkan ke dalam sirup untuk memberikan aroma yang enak dan wangi. Slide selanjutnya yaitu adalah bahan tambahan dari sirup. Yang pertama, pengawet anti jamur digunakan dalam preparat cairan dan preparat setengah padat untuk mencegah pertumbuhan jamur atau mikroba. Contohnya asam benzoat, metilparaben, etilparaben, propilparaben, natrium benzoat, natrium propionat.
Yang kedua, pengawet antimikroba digunakan dalam preparat cair dan preparat setengah padat untuk mencegah pertumbuhan dari mikroorganisme atau jamur atau yang bisa merusak dari sediaan sirup itu tersendiri. Contohnya benzalkonium klorida, benzotanum, bensil alkohol, stetilbridium klorida, klorobutanol, fenol, feniletil alkohol, fenil margurinitrat, dan timerosol. Pada slide selanjutnya yaitu kelebihan dari sediaan sirup. Yang pertama, merupakan campuran yang homogen adalah istilah dari cara pembuatan sirup. Ada istilah homogen, ada istilah preformulasi, ada istilah eksipien, ada istilah kalibrasi, dan ada istilah yang namanya uji vikositas. Yang pertama, homogen adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu hal tersebut adalah sama baik itu sifatnya dan karakteristiknya. Kemudian, preformulasi merupakan fase pengembangan sediaan untuk mengetahui sifat fisikokimia obat dan eksipien agar tercipta sediaan obat yang enak. Kemudian, eksipien adalah bahan selain zat aktif yang ditambahkan dalam formulasi suatu sediaan untuk berbagai tujuan dan fungsi. Eksipien mempunyai peranan yang penting dalam formulasi tablet. Dan ada istilah lain yaitu kalibrasi. Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar atau tolak ukur. Misalnya 100 ml maka dilakukan kalibrasi botol dengan cara ambil air 100 ml, tuangkan ke dalam botol, beri tanda, kemudian buang isi botol dengan larutan yang dibuat sesuai dengan tanda kalibrasi tersebut. Kemudian ada istilah lain yang disebut dengan uji viskositas, adalah penetapan kekentalan dan menganalisis tingkat kekentalan si sirup itu tersendiri. Alat ukurnya yang disebut dengan fisikometer. Kelebihan dari sediaan sirup yang kedua yaitu sesuai untuk pasien yang susah menelan seperti pasien lanjut usia atau lansia, penderita Parkinson, dan anak-anak. Yang ketiga, sesuai untuk obat yang bersifat sangat higroskopis. Yang selanjutnya, dosis dapat diubah-ubah dalam pembuatannya. Selanjutnya, obat lebih mudah diabsorpsi atau dicerna di dalam lambung. Selanjutnya, mempunyai rasa manis, cocok untuk anak-anak. Selanjutnya, mudah diberi bau-bauan dan warna sehingga menimbulkan daya tarik untuk anak-anak. Kemudian, membantu pasien yang mendapatkan kesulitan dalam menelan obat tablet. Slide selanjutnya adalah kekurangan dari sediaan sirup. Yang pertama, sediaan sirup jarang yang isinya zat tunggal. Pada umumnya campuran atau kombinasi beberapa zat berkhasiat yang kadang-kadang sebetulnya tidak dibutuhkan oleh pasien tersebut. Kemudian stabilitasnya lebih rendah tergantung formulasi dan suspending agent yang digunakan. Kemudian tidak bisa untuk sediaan yang sukar larut dalam air atau biasa dibuat suspensi atau eliksir. Eliksir kurang disukai oleh dokter anak karena mengandung alkohol dan suspensi. Kemudian tidak bisa untuk bahan obat yang berbentuk minyak atau oil. Biasanya dibentuk emulsi yang mana stabilitas emulsi juga lebih rendah. Kemudian slide selanjutnya adalah kekurangan dari sediaan sirup. Yang pertama, tidak semua obat bentuk sediaan sirup ada di perasan. Yang kedua, tidak sesuai untuk bahan obat yang tidak stabil. Yang ketiga, harga relatif mahal dan memerlukan kemasan yang khusus pula. Yang keempat,
volume dan bentuk larutan lebih besar. Yang kelima, ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam sirup tersebut. Selanjutnya, cara pembuatan sirup. Yang pertama, buat cairan untuk sirup. Yang kedua, panaskan dan tambahkan gula. Jika perlu, didihkan hingga larut. Kemudian tambahkan air mendidih secukupnya hingga memperoleh bobot yang dikehendaki. Kemudian buang busa yang terjadi, kemudian disergai. Tujuan disergai untuk menjernihkan dari si sirup tersebut. Kemudian cairan untuk sirup. Yang pertama, aqua distillata untuk sirupus simplex. B. Hasil penarikan dari bahan dasar maserat, misalnya sirupus rei. Yang kedua, perkulat, misalnya sirupus cinnamomi. Yang ketiga, kolatura, misalnya sirupus senae. Yang terakhir, sari buah, misalnya rubiidae. Kemudian slide selanjutnya yaitu larutan atau campuran larutan bahan obat, misalnya metidilazin hidrokloridi sirupus, sirup-sirup dengan nama paten misalnya yang mengandung vitamin. Pada pembuatan sirup dari Simplicia yang mengandung glikosida antrakinon ditambahkan Na2CO3 sejumlah 10% pupuk Simplicia, kecuali dinyatakan lain. Pada pembuatan sirup Simplicia untuk persediaan ditambahkan metil paraben sebesar 0,25% bobot per volume atau pengawet lain yang cocok. BC atau berat jenis sirup kira-kira 1,3. Pada penyimpanan dapat terjadi inversi dari sakarosa atau pecah menjadi glukosa dan fruktosa, dan bila sirup yang bereaksi asam inversi dapat terjadi lebih cepat. Pemanasan sebaiknya dihindari karena pemanasan akan menyebabkan terjadinya gula invert. Apa itu gula invert? Gula invert adalah gula yang terjadi karena penguraian sakarosa yang memutar bidang polarisasi ke kiri. Beberapa cara menjernihkan sirup. Yang A. Menambahkan kocokan putih telur segar pada sirup. Didihkan sambil diaduk. Putih telur akan menggumpal karena panas. Yang B. Menambahkan bubur kertas saring lalu dididihkan dengan saringan, kotoran sirup akan melekat pada kertas saring. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu cara memasukkan sirup ke dalam botol. Ini penting untuk kestabilan sirup dan penyimpanan. Supaya awet tidak berjamur, sebaiknya sirup disimpan dengan cara sebagai berikut agar sirup tersebut tidak mudah expired. Yang pertama, sirup yang sudah dingin disimpan dalam wadah yang kering, tetapi pada pendinginan ada kemungkinan terjadinya cemaran sehingga terjadi juga penjamuran. Kemudian selanjutnya mengisikan sirup panas-panas ke dalam botol panas karena sterilisasi sampai penuh sekali sehingga ketika disumbat dengan gabus terjadi sterilisasi sebagian gabusnya. Lalu sumbat gabus dicelup dalam lelehan parafin solidum yang menyebabkan sirup terlindungi dari pengotoran udara luar. Kemudian sterilisasi sirup di sini harus diperhitungkan pemanasan 30 menit. Apakah tidak berakibat terjadinya gula invert? Tiga cara memasukkan sirup ke dalam botol ini yang terbaik adalah cara ketiga atau cara yang C. Kemudian slide selanjutnya adalah pemanfaatan atau kegunaan dari sirup. A. Obat misalnya chlorpheniramine melanotis sirupus. B. Chlorgensia saporis misalnya sirupus simplex. Yang C. Corigensia odoris misalnya sirupus auranti. Yang D. Corigensia chloris misalnya sirupus reodos sirupus rubiidae. Yang E. Pengawet misalnya sediaan dengan bahan pembawa sirup karena konsentrasi gula tinggi mencegah pertumbuhan dari bakteri. Slide selanjutnya yaitu
contoh sediaan sirup. Yang A. Verosil lodisi rufus. Yang B. Sirupus simplex atau sirup gula. Yang C. Aurantissirupi atau sirup jeruk manis. Yang D. Sirupus timi atau sirup dari timi. Selanjutnya adalah sirup yang tercantum dalam FI edisi yang ketiga. Yang pertama, chlorpheniraminimellathiss. Yang kedua, cyclopentadiene hidrochloridiss. Yang ketiga, dextromethorphan hidrobromidis. Yang keempat, piperazine citratis. Yang kelima, prometazine hidrochloridiss. Yang keenam, metidilazine hidrochloridiss. Yang ketujuh, sirupus simplex yang dibuat dengan melarutkan 65 bagian sakarosa dalam larutan metil paraben secukupnya hingga diperoleh 100% bagian sirup. Kemudian slide selanjutnya adalah evaluasi kestabilan sirup. Ada 5 poin. Poin yang pertama, pemeriksaan organoleptik. Pemeriksaan meliputi perubahan warna dan bau. Yang poin yang kedua, pengukuran pH. Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH meter. Poin yang ketiga, pengukuran viskositas. Diperlukan untuk menggerakkan secara berkesinambungan suatu permukaan datar melewati permukaan datar lainnya dalam kondisi mapan tertentu bila ruang di antara permukaan tersebut diisi dengan cairan yang akan ditentukan kekentalannya dari si sirup tersebut. Slide selanjutnya, evaluasi kestabilan sirup. Poin yang keempat, uji intensitas warna. Dilakukan dengan pengamatan pada warna sirup mulai 0 sampai 4 warna yang terjadi selama penyimpanan. Uji ini bertujuan untuk mengetahui perubahan warna sediaan cair yang disimpan selama waktu tertentu. Poin yang terakhir, uji responden. Misalnya sirup dicobakan kepada 20 orang responden dan kemudian responden diminta untuk mengisi kuesioner yang isinya meliputi rasa, aroma, dan penampilan. Kali ini season pertama yaitu bab yang keempat, farmakognosi, tentang sirup, Olea pinguia dan Olea volatilia. Untuk season pertama video tersebut sampai di sirup terlebih dahulu. Untuk melanjutkan ke season video yang kedua, nanti bisa siswa-siswi saksikan untuk di materi Olea pinguia dan Olea volatilia. Terima kasih.